Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Reksi Reformasi Birokrasi. Masyarakat Tanggamus mendengar podcast milik pemerintah Kabupaten Tanggamus. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa Reksi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus yang kita kenal sebagai BKPSDM. Ada Mas Prayit dan ada Mas Toto. Iya. Di sini Mas Prayit sebagai apa Mas di BKPSDM? Di BKPSDM sebagai Kepala Bidang Formasi dan Mutasi. Kepala Bidang Formasi dan Mutasi. Jadi mapping ASN segala macam di situ lah ya. Rencanaannya sampai dengan seleksinya. Mas Toto membantu di bawah situ. Iya benar. Sebagai analis SDM aparatur ahli muda, betul ya? Analis SDM aparatur ahli muda. Di podcast ini tentunya kita akan sedikit bertanya dan mungkin ngobrol santai saja sih. Informasi-informasi yang memang pada saat ini lagi diperlukan. Jadi kalau saya nih melihat nih ada yang lagi viral dan ramai banget di kalangan kawan-kawan kita, yaitu pendataan non-ASN. Betul nggak ya Mas ya? Jadi berapa tuh jumlah non-ASN kita saat ini? Jumlah non-ASN kita ini kurang lebih sampai 4.000 ya? Sampai 4.000. Itu seluruh ya, dari pendidik. Iya, untuk tenaga kontrak itu 4.224 misalnya. 4224 ya. Cantik ya angkanya. Namun perlu diketahui bahwa pendataan ini bukan hanya untuk tenaga yang terdaftar di database tenaga kontrak kita. Itu ada. Itu yang ada saja tenaga kontrak. Ayo gimana? Jika nama tenaga kontrak kita ada 424. Nah, namun kriteria sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Menpan itu ternyata bukan hanya tenaga kontrak yang memang dikontrak oleh bidang kita. Nah, itu termasuk nanti pokoknya ada kriterianya itu, salah satunya adalah tenaga yang dibiayai oleh APBD atau APBDN yang pembayarannya itu melalui mekanisme ganti langsung. Nah, itu yang didata. Jadi seperti apa itu Mas kalau yang melalui belanja langsung contohnya? Ada sebagian mungkin yang di Dinas Tanaman Pangan ya, karena mereka ada tenaga kontrak dari kementerian THL yang dijelaskan di tempat kita di pemerintah Kabupaten Tanggamus. Nah itu termasuk salah satu kita juga suruh menyangka itu. Kemudian guru-guru yang ada di sekolah yang didanai dengan APBD juga melalui bos itu juga sudah mendata. Jadi memang secara keseluruhan kalau jumlahnya itu lebih dari 5.000 yang sudah ada. Karena yang 4.000 itu tadi yang ada perjanjian kontrak dengan Pemkab ya. Pemkab. Kalau seseorang itu bekerja tapi dia tanpa ada pembiayaan langsung, misalnya mohon maaf, ini ada realitas seperti ini. Ada satu tukang kebun atau cleaning service lah ya, membantu membersihkan sarana kantor, tetapi dia tidak punya SK dari bupati, itu termasuk ke situ tidak? Itu tidak termasuk. Tidak ya. Jadi dia tetap harus ada surat keputusan atau kontraknya baik bupati maupun dari pusatnya. Mungkin ini sahabat Reksi yang di rumah penasaran juga nih pendataan non-ASN ini karena orientasi dan informasi yang didapat dari setiap orang ini tentunya berbeda-beda. Jadi kita hadirkan di sini dari BKPSDM langsung yang memang membidangi pendataan daripada tenaga sendiri dari bidang formasi dan mutasi. Semoga nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan sahabat Reksi di rumah yang masih penasaran karena lagi rame, jadi simpang siur juga nih sumber informasinya. Makanya kita bersyukur sekali bisa kedatangan tamu yang pas memang di bidangnya. Dasar daripada pendataan itu dasar hukumnya apa Mas? Itu dasarnya kami pertama dari surat Menpan. Sebenarnya awalnya kami di bulan Agustus itu ada surat dari Menpan itu mengamanahkan kepada kita pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk bukan hanya Tanggamus ya, secara keseluruhan Pemda maupun kementerian nasional gitu ya. Nah itu kita suruh ada pemetaan tenaga honorer gitu kan. Karena saya harus sesuai dengan kriteria PP 49 tahun 2018. Nah pada saat itu sedang kita laksanakan pemetaan tersebut, ternyata ada surat baru nih. Ada surat baru di surat Menpan nomor 1561 yang mengamanahkan supaya kita melakukan pendataan tenaga non-ASN. Awalnya yang pemetaan, yang pendataan. Nah, pendataan
yang melaksanakan adalah BKN. BKN kan itu pegawai dari kita. Nah, aplikasi-aplikasi yang disediakan juga yang menyediakan itu BKN. Namun secara garis besar pendataan ini yang selalu ditekankan oleh Kementerian Kementerian PAN dan BKN itu adalah tujuannya ini bukan sebenarnya kan salah persepsi nih kita ya, banyak yang salah persepsi bahwa pendataan ini untuk pengangkatan. Betul, kebanyakan seperti itu dan mereka tentunya berharap juga dong kalau setelah didata ada proses berikutnya nih nantinya. Namun untuk saat ini yang selalu dan berulang-ulang informasi ini disampaikan baik melalui channel YouTube maupun dengan surat-surat yang dikirim oleh kita bahwa maksud dari pendataan ini adalah yang pertama untuk mengetahui jumlah tenaga ASN yang ada di pemerintah, ada di pemerintah baik pemerintah kementerian maupun lembaga maupun pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, dasar inilah nantinya yang akan digunakan untuk mengambil langkah kebijakan selanjutnya, karena kita ketahui nih bahwa tenaga honorer ini nggak selesai nih, mulai dari 2005 dulu kita ada tenaga honda dulu ya, honor daerah, kemudian diangkat jadi tenaga tenaga honorer, diangkat jadi CPNS. Nah, kemudian ada lagi sisa dari itu ada kategori 1 dulu kan kita kenal. K2 ya. Nah, selesai K2, K1 dulu selesai nih, ada lagi untuk K2, kemudian ada sisa K2. Nah, ini nanti yang didata ini adalah salah satunya adalah sisa K2 itu. Ini masih ada ya sampai sekarang? Masih ada, sampai sekarang masih ada. Dan itu bahkan yang wajib itu, yang wajib kita data itu yang sisa K2. Misalnya kalau kita yang tenaga honorer yang memang ada kontrak kerja dengan pemerintah daerah. Dan tentunya mungkin kawan-kawan yang kedua ini yang paling mempunyai harapan besar karena merasa kami punya hak dong setelah kawan-kawan yang lainnya sudah masuk dapat SK ya. Maksudnya antriannya paling depan dong harusnya gitu ya. Harapannya seperti itu. Dan memang pemerintah daerah juga sebenarnya sih kalau keinginannya sih supaya permasalahan tenaga honorer ini selesai, itu ya harapan kita emang ya diangkat gitu, supaya nggak ada lagi gejolak-gejolak yang tinggi. Selain untuk memenuhi keinginan dan kemudian mungkin gejolak dari kawan-kawan yang tentunya sudah mengabdi dengan lama dan beberapa tahun, apakah ada satu juga keinginan pemerintah bahwa ini satu kebutuhan pemenuhan daripada kekosongan formasi yang kita butuhkan, tenaga, misalnya artinya pemetaan terhadap pengangkatan proses selanjutnya itu sebetulnya Pemkab juga ingin tadi kan ya? Apakah salah satunya itu juga merupakan pemenuhan kebutuhan? Salah satunya ya. Kan mungkin ada yang pensiun, ya, mohon maaf, ada yang meninggal, ada yang mutasi dan sebagainya. Artinya proses itu sebetulnya juga salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pegawai ya di Kabupaten Tangerang. Prosesnya sendiri bagaimana sih yang sudah berjalan dan seharusnya seperti apa proses pendataan tersebut? Sejauh ini proses yang sudah kita laksanakan itu prosesnya sudah mulai dari dari bulan dari Agustus kita sudah 2 bulan ya Mas Toto ya? menindaklanjuti SD Kemenpan tersebut kan, Kabupaten Gambus akhirnya membuat surat edaran Pak Sekretaris Daerah pada bulan Agustus 2022 2 bulan untuk menghimpun dan menginventarisir data-data dari masing-masing perangkat daerah, dan itu masing-masing juga disertai SBTJN dari kepala perangkat daerahnya untuk menjamin bahwa data-data yang disampaikan itu data yang memang valid, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tadi sudah dijelaskan ya siapa saja yang memang berhak dan memang harus didata, bahwa kawan-kawan yang memang sudah mengabdi dan mempunyai SK. Ya, SK dari Bupati. Itu ada kriteria juga tuh. Oh iya. Ya, jadi mereka yang mengabdi di pemerintah kabupaten itu pokoknya sampai tanggal 31 Desember 2021 ini sudah genap 1 tahun. Oh begitu, minimal 1 tahun di SK-nya. 31 Desember. Per 2021 Desember 31. Memang ada Mas yang lebih pendek dari itu masa kerjanya? Kalau kita nggak ada. Nggak ada. Nah, kriterianya itu. Kriterianya seperti itu. Kalau di sekolah kan dimungkinkan itu. Kalau di sekolah-sekolah kan selama ini kan kemungkinan itu ada kekurangan guru kan, karena jumlah rombongan ini kan dinamis ya. Jadi tahun ini mungkin rombongan belajarnya cuma sekian, tahun depan ada gurunya cuma sedikit gitu. Sehingga di sekolah itu dimungkinkan ada penambahan dan pengurangan guru. Nah itu kan
Iya, ini sebenarnya dari bos, agent bos. Nah itulah yang pengangkatan dari bos itu. Kalau pengangkatannya dia di pertengahan tahun 2021, karena biasanya tahun anggaran itu kan berjalannya tahun Juli ya. bulan Juli itu tahun. Nah, itu tidak masuk dalam kriteria pendataan ini. Kalau guru honorer di sekolah itu SK-nya mereka cukup memakai SK kepala sekolah atau gimana? Ya, Gitu. karena kriterianya itu minimal diangkat oleh kepala unit kerja. Kepala unit kerja. Pimpinan unit kerja. Nah kembali lagi yang tadi, maksud saya kalau ada tukang bon tadi pernah mendapatkan surat pengangkatan dari kepala satkernya, itu termasuk nggak? Iya, pokoknya yang karena data awal yang dipakai itu adalah tahun 2021 data dasarnya. Jadi selama di tahun 2021 itu masih punya SK tersebut, ya. Kemudian dia di 2022 sampai dengan saat ini dia masih bekerja, itu bisa dimasukkan ke kriteria itu. Tapi kalau sudah yang lalu, terputus yang lalu, bukan di data tidak bisa. Oh iya, karena kalau kita menyisir itu ada yang seperti itu. Ya. Artinya karena pada tahun berapa kita memang tidak mengeluarkan SK bupati, ada yang masih kemudian diputus juga dia masih mau mengabdi juga, ada yang seperti itu termasuk bisa ya. Baik, jadi tadi tentunya semakin meluas karena memang kawan-kawan yang mengabdi di sekolah, di lembaga pendidikan yang memang akan lebih banyak dan kemudian dia lebih dinamis berprogres karena kebutuhan tadi meningkat, rombol meningkat, kemudian ada pembiayaan-pembiayaan yang mereka juga bisa membiayai sendiri termasuk dari dana bos dan sebagainya. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kawan-kawan yang didata ini kemudian masih mengalami kesalahan-kesalahan misalnya dalam input dan segala macam. Karena kalau saya dengar itu mereka mempunyai akun sendiri-sendiri gitu ya. Bagaimana itu? Secara teknis Jadi memang teman-teman tenaga ASN beberapa itu masih terdapat kesalahan-kesalahan saat melakukan input ataupun mengupload dokumen kelengkapan ya. Di awal sebenarnya sudah kita wanti-wanti, kita sampaikan melalui Kasubag Umum Kepegawaian ya. Setelah data utama itu kami input ke dalam sistem pendataan, tenaga non ASN ini kan masing-masing akan membuat akun gitu ya, serta melengkapi data-datanya. Itu kami sampaikan melalui Kasubag Umum bahwa untuk berhati-hati sebelum melakukan resume atau final pendataan. Makanya kami share juga berikut buku petunjuknya. Di portal pendataan ASN itu juga sebenarnya tersedia menu untuk mendownload buku panduannya. Jadi tenaga non ASN ini mungkin ada yang buru-buru pengen cepet-cepet selesai, jadi nggak membaca dulu buku petunjuk, akhirnya apa? Ada yang riwayatnya belum diinput semua, sudah diresume. Ada yang harusnya upload pas foto, diupload KTP dan sebagainya. Nah, pada tahapan ini kemarin, per tanggal 6 Oktober kemarin, kami sudah mengumumkan hasil prafinalisasi pendataan ASN atau uji publik untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Nah, di pengumuman tersebut kami sudah sediakan untuk link helpdesk dan link sanggahan atau aduan apabila ada teman-teman tenaga ASN ini yang ada kesalahan, kemudian ada yang belum masuk di pendataan yang seharusnya dia masuk, dia itu bisa menyampaikan melalui link yang ada di pengumuman uji publik tersebut. Jadi sudah dibuka, ada jeda waktu, ring waktu berapa lama sanggah itu? Untuk pengumuman uji publik kan 5 hari kalender ya, terhitung tanggal 6 Oktober kemarin. Tetapi untuk perbaikan dan sebagainya kami sampaikan juga di pengumuman tersebut sampai dengan tanggal 22 sesuai dengan 22 Oktober. Iya, 22 Oktober sesuai dengan ketentuan dari BKN. Jadi ini masih ada waktu tentunya bagi kawan-kawan non ASN untuk mengontrol, merecek kembali di link masing-masing ya. Jadi bukan bisa menyampaikan ke link masing-masing, ke linknya tersebut. Sampai 22 Oktober masih ada waktu tentunya. Bisa tambahkan bahwa uji publik ini salah satunya memang diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengoreksi benar nggak sih si A ini kerja di sini gitu kan. Jadi bukan hanya yang bersangkutan, tapi masyarakat juga ya. Bukan balik dari masyarakat itu. Jadi seperti yang disampaikan Mas Toto tadi, itu bisa disampaikan langsung juga melalui
link aplikasinya, nggak secara langsung kita, karena semua nanti akan terekam secara digital di linknya. Berarti kalau uji publik ini bukan hanya dari yang bersangkutan, tapi juga dari masyarakat. Berarti boleh dong masyarakat itu tadi melakukan sanggahan bahwa seseorang itu dievaluasi melalui publik, dia selama ini nggak kerja kok. Gitu. Benar, iya. Kok tiba-tiba dia ternyata punya SK gitu. Bisa jadi gitu ya? Bisa jadi. Karena kita kan nggak tahu nih persennya. Betul, 4.000 lebih, 5.000 lebih bahkan. Itulah masyarakat saat masyarakat mengawasi. Jadi di SDA ini kok ada nama segini. Nggak ada loh kemarin gitu ya. Nah, itulah kesempatan untuk menyampaikan di situ. Nah, nanti berdasarkan hasil dari sanggahan itu, kemudian pimpinan unit kerjanya ini membuat surat pernyataan lagi nih. Surat pertanggungjawaban mutlak, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kepala unit kerja nanti disampaikan ke kami. Nah, atas dasar itulah nanti kemudian PPK dalam hari Bupati membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak juga ini. Dan ini kalau memang nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, baik itu ketentuannya, dokumen-dokumen yang tidak sesuai, ini ada ancamannya tentunya ya. Ada ancaman. Ini menarik kalau publik kemudian bisa mengoreksi ya. Publik memberikan sanggahannya melalui apa? Melalui link tadi ada kolomnya untuk publik. Ada link yang ada di pengumuman uji publik. Jadi terus seandainya ada pembuktian karena ASN ini seharusnya dia nggak masuk nih, nggak memenuhi ketentuan kan, sesuai SN tentang tanggal 22 Juli. Nah itu bisa diadukan melalui link tersebut. Kira-kira publik kita berani nggak melakukan sanggahan itu? Atau mungkin di situ ada semacam jaminan dirahasiakan data penyanggah? Harus dicantumkan ya. Artinya itu menguji publik juga berani nggak dengan transparansi ini, publik kemudian melakukan uji sebagai haknya di dalam sanggah terhadap pendataan ASN ini apabila melihat hal-hal yang tidak sesuai. Tentunya BKPSDM mengharapkan dong ya daripada peran publik itu sendiri. Sehingga ketika nanti sudah ada proses selanjutnya, mohon maaf, mungkin ada proses pengangkatan selanjutnya dari pemetaan dan sebagainya, kemudian muncul hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Dari awal kita sudah ada transparansi ya, sudah ada uji publik. Baik sekali itu. Ini informasi penting sekali bukan hanya untuk kawan-kawan tenaga non ASN yang bersangkutan tentunya, tapi juga bagi masyarakat semua bahwa semua proses pendataan tenaga ASN ini sudah prosedurnya jelas, kemudian transparansi bahwa bahkan ada hak daripada publik untuk ikut mengawal, gitu ya. Baru di pendataan ya, kita belum bicara langkah berikutnya. Artinya ketika publik ataupun mungkin pihak manapun yang berkuat kualitas dan kualifikasi daripada pegawai, ini kita bicara non ASN, tentunya di sini kita semua mungkin dalam hal ini BKPSDM yang membidangi sangat berharap juga untuk sama-sama ya, tadi sama-sama menguji, sama-sama mengawal agar memang pendataan ini dari awal aja langkah pendataan sudah valid bagi kita, valid dan kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini kami sampaikan juga karena ternyata sampai dengan hari tadi itu ada juga yang masih tanya link pendaftar link pengumumannya di mana gitu ya. Ini kami sampaikan juga ke sahabat-sahabat redaksi ya. Di sini Bapak, link pengumuman yang sudah kita sampaikan itu ada di websitenya Tanggamus. Website resmi Tanggamus. Jadi di tanggamus.id disampaikan itu maupun di bkpsdm.tanggamus.id. Jadi baik yang sudah maupun yang belum, ini ya kami harapkan tadi mantau website itu karena segala sesuatu pengumuman baik yang dari pusat yang sifatnya yang disampaikan yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat itu kami melalui channel sebelum Jadi tentunya di reaksi ini juga membawa informasi penting ya dalam jeda waktu yang kita berikan uji publik dan sebagainya, mengingatkan kembali kepada kawan-kawan tenaga non ASN ataupun mungkin yang mempunyai keluarga, yang mempunyai kerabat, mempunyai sahabat yang masih dalam proses pendataan non ASN, maka di sini BKPSDM sangat terbuka di dalam melaksanakan tahapan pendataan ini. Jangan sampai kelewatan dalam ngecek link. Linknya terdapat di website resmi tanggamus.go.id dan bkpsdm.tanggamus.go.id. Baik, informasi yang sangat penting. Kemudian tadi tujuannya sudah jelas bahwa pendataan ini hanya pendataan ya, Mas ya? Ya, pendataan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non ASN sehingga nanti
pemerintah pusat, karena kan penetapannya nasional nih ya. Betul. Nasional, bukan- Serentak ya. Nah, serentak, nggak hanya di kabupaten tertentu atau provinsi tertentu, tapi dari Sabang sampai Merauke ini melaksanakan semua. Jadi yang disampaikan oleh Kementerian PAN waktu itu adalah Kementerian PAN ini ingin mengetahui sih sejauh seberapa jumlah tenaga non ASN yang ada di daerah itu. Nah, kemudian atas dasar itu nanti mereka akan menyusun kebijakan untuk langkah selanjutnya. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan ini kebijakan ini apa ya, berpihak kepada teman-teman kita non ASN, tenaga non ASN kita. Sesuai harapan ya, sesuai harapan dari para kawan-kawan tenaga non ASN yang sudah tentunya merasa mengabdi, Iya, ya. mengabdi. Secara sukarela. Ada yang sudah belasan tahun. Betul, belasan tahun. Apalagi mungkin tadi yang sudah masih kategori 2 ya, Ya, kalau yang masih sudah lama itu. Saya kedua adalah masih dari 2005, Mas. Betul. Baik. Jadi di dalam mengupload tadi dokumen-dokumennya tentunya ada beberapa kendala dari kawan-kawan tenaga non ASN tadi, baik kelengkapan dokumen, kemudian ada nih dari pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan non ASN bahwa yang diupload itu berapa tahun sih, Bos? Kalau awal Ada batas minimal nggak? ya, Kalau tadi kan 1 tahun ya, maaf ya PSK, tapi kalau untuk riwayat pekerjaan itu berapa tahun? jadi gini, awal kami dapat surat itu adalah kita suruh menginput data dasar. Data dasar itu yang menjadi kewajiban kami BKPSDM untuk menginput ke dalam sistem aplikasinya, ke aplikasi pendataan tersebut. Nah, wajib diinput adalah tahun 2021. Nah, setelah kami input ke aplikasi pendataan, baru mereka bisa membuat akun. Nah, setelah mereka kawan-kawan membuat akun, baru mereka memasukkan riwayat kerja. Yang disediakan di situ cuma 5 slot. Nah, ini 5 baris gitu. 5 baris aja kan, kalau 2021 ke belakang berarti 2019 sampai dengan 2017 tahun akhir ya. Nah, tapi ternyata waktu itu ada dimunculkan oleh BKN melalui websitenya juga, itu yang ditampilkan adalah data yang sudah ada masa kerjanya, dan masa kerja itu nggak tahu gimana perhitungannya, sehingga menurut kawan-kawan ini, kami juga tahu dari kawan-kawan nih, kawan-kawan duluan kan yang ngecek karena mereka yang punya akun kan. Nah, setelah dicek oleh mereka ternyata banyaknya nggak sesuai seperti itu. Nah, atas dasar itulah kami juga melaporkan ke BKN bahwa ternyata perhitungan masa kerja itu banyak tidak sesuai dengan yang diinputkan oleh kawan-kawan kita di daerah, gitu kan. Kemudian yang ternyata itu juga dialami bukan di kamus Seluruh ya? Karena servernya satu dong. Iya, seluruh Indonesia. Makanya kan atas dasar laporan tersebut, kemudian aplikasi dibenerin lagi nih. Beberapa jam kemudian nggak ada itu, udah nggak ada. Sehingga sekarang, oleh karena masih dimunculkan untuk perbaikan TNT itu. Perbaikan TNT dua hari yang lalu. 2 hari yang Dua hari yang lalu. Lakukan untuk menginputkan TNT awal bekerja. Berarti kawan-kawan harus dicek lagi nih. Iya, kawan-kawan sudah ngecek lagi nih yang sudah punya akun, ngecek lagi ya. Berikut besaran gaji terakhirnya. Oh begitu. Iya. Jadi ada tambahan lagi. TNT ya? Ya. TNT awal bekerja dan besaran gaji terakhir yang diterima saat ini. Jadi memang selama ini memang terkesan dalam tanda kutip kita memberikan informasi itu nyicil ya kawan-kawan ini kan. Padahal Gitu ya? iya, padahal kita juga dapat informasi dari BKN ya Nyicil juga. Sekarang terus yang Berkembang berkembang. Jadi sekarang zaman cicilan ini memang guys ya, termasuk informasi juga nyicil. Informasi juga cicilan ya. Jadi ini karena kita meneruskan informasi ya dari pusat, jadi demikian juga. Jadi mungkin ini memang perlu kesabaran dari kawan-kawan tenaga non ASN untuk tetap merecek kembali, apalagi hari ini melalui leksi BKPSDM Kabupaten Tanggamus menyampaikan informasi bahwa 2 hari ini ada perbaikan untuk memberikan kesempatan perbaikan di dalam input TNT awal dan kemudian besaran gaji terakhir. Itu juga apalagi bagi kawan-kawan yang merasa bahwa kemarin itu kok nggak klik ya, karena ada kabarnya TNT kerja 2016 dan 2017 ketika diupload keluarnya berbeda. Betul itu ya. Nah itu ya. Jadi ini ada pertanyaan dari sahabat redaksi bahwa kami input 2017, tapi ketika dilihat 2017 itu
lebih 10 bulan dari 2016 gitu, 5 tahun 10 bulan gitu. Jadi dia seperti lebih lama dari 2016. Mungkin tadi ya, sudah diketemukan penyebabnya dan jawabannya sudah diperbaiki 2 hari yang lalu. Tentunya warning nih bagi sahabat Reksi untuk kawan-kawan non ASN untuk harus mengecek kembali dan melengkapi di link tersebut, TMT awal dan beserta di terakhir. Mudah-mudahan klop ya, nanti setelah diperbaiki. Terus ini melanjutkan tadi ngomong saya kan. Jadi karena tadi sifatnya nyicil, informasi yang kami dapat juga, kami menyampaikan juga seperti itu. Jadi kami menyampaikan informasi itu kalau melalui surat resmi kan butuh waktu nih. Nah, jadi kami sampaikan itu melalui Kasubag Umum di dinas masing-masing. Karena setelah ada pendataan ini, kami kemarin menginformasikan kepada Kasubag Umum untuk membuat grup WhatsApp untuk ke seluruh unit kerja yang ada di pemerintah Kabupaten Tanggamus. Jadi, kalaupun nanti informasi yang disampaikan oleh Kasubag Umum BKP SDM itu insya Allah informasi yang memang bersumber dari kita. Jadi kan ini untuk menyiasati supaya isu-isu yang berkembang di masyarakat ini kan katanya ini. Betul. Di grup PH ini judulnya seperti ini. Dan yang lebih cepat berkembang yang katanya loh. Nah, iya, makanya kami sampaikan ke sahabat-sahabat Reksi bahwa itu nanti informasi yang memang kami sampaikan itu melalui grupnya Kasubag Umum itu kan, yang seperti DKP SDM kami sudah menyampaikan seperti itu. Izin mungkin memberikan masukan sedikit karena tidak, kalau kita mau jujur mungkin barangkali ada Kasubag Umum juga yang tidak intensif ya memberikan informasinya, atau mungkin ada hal-hal yang lain kemudian tidak sampai. Jadi tidak ada salahnya kalau kita boleh mempunyai saran, pihak BKP SDM lebih masif lagi. Mungkin lewat grup sekretaris, lewat grup dan termasuk kalau PD, kalau PD karena paling tidak kepala-kepala satuan kerja ini memikirkan anaknya masing-masing gitu. Ketika betul, kita tadi mungkin tidak salah sebetulnya berpikir bahwa Kasubag Umum adalah ujung tombak paling bawah yang seharusnya memang lebih close, tapi kita juga mungkin untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka lebih masif ke link yang lain. Jadi mungkin grup sekretaris sama grup OPD. Itu juga kita sampaikan. Sudah ya. Grup sekretaris. Ya, grup sekretaris itu masuk ya. Termasuk grup sekretaris, grup kepala perangkat daerah juga. Oke. Untuk masa kerja, jadi saya tambahkan sedikit. Ini sebenarnya juga sudah disampaikan oleh BKN sampai riwayat kerja. Kenapa kok hanya dibatasi 5 baris? Ya, padahal tadi kan sebenarnya kami merasa ada yang udah 11 baris, udah 8 baris. Sebenarnya BKN itu ingin meng-capture semuanya. Akan tetapi sebagaimana disampaikan mereka ada keterbatasan untuk storage mereka. Di aplikasi ya? Iya, untuk aplikasi untuk penyimpanan. Nah, kemudian riwayat ini kan harus disertai dengan bukti gaji. Kan? Yang 5 tahun ini aja kadang nyarinya agak susah bukti gajinya, apalagi yang lebih dari 5 tahun. Itu tambahan. Tapi ini ada katanya lagi nih, ada katanya lagi nih. Katanya ada yang bisa upload lebih dari 5 tahun. Kalau slot barisnya sebenarnya 5 tahun sama ya. Tapi metode perhitungannya itu yang sama-sama jadi pertanyaan kita, kenapa berbeda-beda. Karena laporan dari teman-teman ada beberapa dinas, mereka menginputkan 5 baris, 5 slot, tapi kok kenapa yang terhitung 4 tahun? Sedangkan ada teman-teman yang lain menginputkan yang sama, terhitungnya lebih dari 5 tahun. Makanya itu yang sama-sama kami pertanyakan juga ke BKN kemarin. Jadi sebetulnya space-nya memang hanya 5 slot. Space-nya hanya 5 slot. Jadi kalau misalnya dia rapat SK-nya per tahun, ya 5 tahun begitu ya. Benar. Tentunya nggak bisa loncat dong. Misalnya 5 slot itu diisi karena tahun ini nggak lengkap, maka diisi tahun sekian. Nggak bisa ya, harus nyambung kan itu ya? Atau bagaimana? 5 baris maksimal. Tapi kalau seandainya dia nyambung, ya, mengabdi di Kabupaten Tanggamus nyambung, berarti urutan. Tapi kalau dia yang masa kerjanya terputus-putus, tinggal disesuaikan. Ini maksimalnya 5 baris ya? Nggak bisa. Oh begitu. Misalnya 2017, 2018 dia nggak bekerja, 2019 berarti masukin saja. Oke. Tapi maksimalnya 5 baris. Maksimal 5 baris ya. Berarti barangkali ada yang seperti itu terjawab pertanyaan daripada kawan-kawan ASN ini. Oh, ada kami ini hanya bisa 5 tahun, kawan lain ada yang bisa 8 tahun dan itu saya yakin juga itu katanya.
Karena nggak mungkin dong dia lihat lingkarannya. Iya, Nah, karena- artinya ini harus diantisipasi ya dengan karena kami informasi di yang valid. BKPSDM kan yang diinputkan data utamanya, yang menginputkan riwayat kan masing-masing sebenarnya. Di sini yang tahu masing-masing yang diinputkan seperti apa. Nah, untuk ini mungkin kita agak geser lagi pertanyaannya, mungkin boleh lah ditanyain ya kalau ke BKPSDM. Kira-kira untuk tahun depan itu ada nggak sih kita kuota PPPK P3K itu? Kalau untuk tahun depan belum ada. Belum ada informasi ya? Belum ada informasi. Ya, tentunya ini juga kan katanya nih, banyak katanya. Makanya perlu kita dicek langsung ke yang punya informasi valid nih. Karena kan netizen kita ini senang katanya daripada yang valid. Tadi sudah dikirim di YouTube, di handbooknya, di apa juga mungkin itu bisa jadi nggak dibuka. Gitu. Bisa jadi. Karena sebenarnya mereka begitu buka akun itu ya sudah ambil tuh panduannya. Ya, artinya mendingan udah dari kawan aja deh katanya. Dari kawan Gitu, aja. ya. Seperti itu. Jadi itu memang sudah tipikal kita gitu, jadi sehingga mungkin lebih masif lagi informasi, maka itu yang lebih baik juga gitu ya. Lebih banyak apa percaya dengan katanya daripada Betul, membaca. betul itu tipikal daripada kita ya, jangankan masyarakat kita juga suka Ketika seperti kadang itu. seperti itu. Betul. Budaya membaca mungkin ya. Ya, sekarang literasinya banyak literasi mendengar juga gitu Iya. ya, daripada literasi membaca. Membaca juga literasinya membacanya membaca TikTok. Ya. Jadi ada sedikit pergeseran daripada budaya kita, daripada membaca informasi. Sekarang kita bisa lihat yang buka HP banyak yang nonton YouTube atau TikTok atau mungkin live video, apa banyak berita informasi gitu yang dibaca. Kita nggak usah evaluasi orang lain deh, kita lihat juga Kita baca sendiri gitu aja. ya. Kayak tadi sebetulnya linknya sudah disebar, bahkan dalam bentuk video juga sudah ada gitu kan. Itu mungkin bahkan lebih yang mengena dengan informasi masif dari katanya itu tadi. Baik, beberapa pertanyaan saya pikir sudah lebih ke terjawab baik secara teknis maupun secara regulasi. Sekarang sudah bisa bertanya tentang tahapan selanjutnya tentunya ya. Artinya dari beberapa tadi yang dibicarakan oleh Mas Prait dengan Mas Toto, kira-kira atau mungkin informasi yang sampai saat ini setelah pendataan kawan-kawan non-ASN ini, apa sih tahapan selanjutnya? Biar clear nih buat mereka nih informasinya. Kalau sampai dengan saat ini memang hanya sebatas pendataan, hanya sebatas pendataan. Jadi kami juga belum bisa memberikan informasi yang lebih, karena memang informasi yang kami terima baru sebatas itu. Namun kalau harapan, ya kita berharap setelah pendataan ini tentu ada lanjutnya, ada lanjutnya yang berpihak kepada kawan-kawan kita semua. Nah sebenarnya sesuai dengan tujuan pendataan yang mulai untuk pendataan ini untuk melakukan pemetaan ya, untuk menyusun roadmap penataan non-ASN di Indonesia pemerintah ke depan Secara nasional. secara Secara nasional. nasional ya. Harapannya itu tadi yang mudah-mudahan ada tindak lanjut dan memberikan kabar gembira bagi teman-teman tenaga non-ASN. Baik, sudah lengkap sepertinya apa yang ingin kita ketahui tentang proses dasar progres pendataan non-ASN, kawan-kawan ASN. Tentunya banyak sahabat reaksi yang ada di situ. Dari 5.000 sekian pasti tentunya banyak di situ, dan semoga mendengar dan menyaksikan kita semua di channel Reaksi Reformasi Birokrasi milik pemerintah Kabupaten Tanggamus, agar tetap mendapatkan informasi yang valid dari sumbernya. Tentunya tadi banyak hal-hal yang kita dapatkan, informasi yang baru 2 hari yang lalu bahkan untuk mengecek linknya sampai kepada kedepannya tahapan selanjutnya. Jadi pada saat ini tentunya hanya untuk pendataan, untuk inventarisasi, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Semoga apapun kebijakan dan langkah berikutnya setelah pendataan ini, maka apa tadi yang disampaikan oleh pihak BKPSDM yang diwakili oleh Mas Prait dengan Mas Toto, mudah-mudahan berpihak kepada kawan-kawan ASN. Harapan kita semua, karena sudah mengabdi di daerahnya, bertani membangun daerahnya, mudah-mudahan semua doanya dikabulkan dengan kebijakan yang selanjutnya yang berpihak kepada kawan-kawan. Terima kasih sekali Mas Prait dengan Mas Toto sudah hadir di Reaksi, tentunya memberikan informasi yang penting bagi sahabat Reaksi di rumah tentang hal yang sangat up to date, pendataan tenaga non-ASN.
Tentunya kedepannya kita juga sangat menunggu informasi-informasi yang penting diketahui oleh sahabat redaksi dari berbagai kalangan yang tentunya memang menjadi kewenangan daripada BKPSDM. Terima kasih sekali saya ucapkan, saya Yan Mulyani mengantarkan dari awal. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.